Halo Sobat Sejarah, perkenalkan saya Melinda Nur Anggreni dari program pendidikan sejarah. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang lahirnya Renaissance dan dampaknya. Silahkan menyaksikan teman-teman. Kalian pernah mendengar istilah Renaissance? Sebelum masa itu muncul, Eropa sempat masuk ke periode super suram yang disebut zaman kegelapan. Nah, gimana masa kegelapan itu bisa berubah menjadi penuh inovasi? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah zaman pertengahan. Masa kegelapan Eropa sebelum abad ke-15, Eropa melewati masa panjang yang sering disebut zaman pertengahan. Dan ini bukan masa yang indah. Di mana-mana ada wabah penyakit seperti plague, politik kacau, ekonomi hancur, dan inovasi hampir berhenti. Cara berpikir masyarakat juga sangat didominasi oleh gereja, sehingga ilmu pengetahuan dianggap curang atau berbahaya. Akibatnya, perkembangan sains jalan di tempat. Eropa waktu itu benar-benar stuck dalam ketidakpastian. Yang kedua, tempat semua perubahan dimulai. Masuk awal abad ke-15, suasana mulai berubah dan perubahan itu dimulai dari Italia. Kota-kota seperti Florence, Venesia, dan Milan makin kaya berkat perdagangan. Masyarakatnya urban, lebih terbuka, dan ekonominya stabil. Kesejahteraan ini bikin orang mulai berpikir bukan cuma tentang akhirat, tapi juga tentang kemampuan manusia, seni, dan pengetahuan kuno. Dari cara berpikir, berulah lahir gerakan bernama Renaissance. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh penting Renaissance. Renaissance melahirkan banyak tokoh luar biasa. Yang pertama ada Petrarch, seorang Kristen taat tapi juga pengagum ilmu kuno. Dia sering disebut bapak humanisme. Lalu ada Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak pada tahun 1440. Gara-gara beliau, ilmu pengetahuan menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Lalu di bidang sains ada Nicolaus Copernicus, tokoh gereja yang berani bilang bahwa matahari adalah pusat tata surya. Teori ini kemudian diperkuat oleh Galileo Galilei, ilmuwan jenius yang menemukan hukum-hukum gerak. Dalam politik ada Niccolò Machiavelli, penulis The Prince, yang teorinya tentang kekuasaan masih dibahas sampai sekarang. Yang keempat, dampak Renaissance penjelajah samudra. Renaissance bikin ilmu pengetahuan naik level, teknologi pelayaran berkembang pesat, kompas lebih akurat, peta makin detail, dan pemahaman astronomi makin maju. Sementara itu, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalur perdagangan di Laut Tengah jadi tertutup. Bangsa Eropa terpaksa mencari rute baru menuju Asia dan sumber rempah-rempah. Dan inilah titik awal dari penjelajahan samudra besar-besaran. Yang kelima adalah teknologi yang mendorong penjelajahan. Pada masa setelah Renaissance, teknologi Eropa makin keren. Mereka punya kompas yang sudah disempurnakan, peta yang lebih akurat, teori heliosentris untuk navigasi, catatan perjalanan Marco Polo, kapal pelayar yang kuat, dan Mariam sebagai senjata. Portugal jadi pionir utama. Mereka berani menjelajahi perairan luas, membuka rute baru, dan pada akhirnya memulai era penjelajahan dunia. Jadi, itulah perjalanan dari zaman kegelapan menuju era Renaissance dan bagaimana perubahan besar itu akhirnya membawa bangsa Eropa menjelajahi samudra dan menemukan dunia baru. Sekian dari saya, bye-bye.